Jika cos A sama dengan 8/17 dan A sudut lancip, maka nilai dari sin 2A adalah penyelesaian. Sin 2A sama dengan 2 sin A cos A. Untuk mencari, kita masukkan rumus terlebih dahulu. Pada soal kita sudah memiliki nilai cos A yang sama dengan 8/17, tapi kita belum memiliki nilai dari sin 2A. Untuk mencari sin A, kita buat segitiga siku-siku terlebih dahulu seperti ini. Lalu yang diketahui kan adalah cos A. Untuk mencari nilai cos sama dengan sisi samping per sisi miring, yaitu sisi sampingnya yaitu 8 dan sisi miringnya adalah 17. Untuk mencari nilainya kita menggunakan rumus triple Pythagoras, yaitu Y sama dengan akar 17 pangkat 2 dikurang 8 pangkat 2 sama dengan akar 289 dikurang 64 sama dengan akar 225 sama dengan 15. Nah, terus kita untuk mencari sin A-nya, kita masukkan terlebih dahulu rumusnya, yaitu sin sama dengan depan per miring, yaitu sin A sama dengan 15/17. Kita kembali soal. Sin A sudah kita ketahui yaitu 15/17. Kita masukkan ke soalnya. Cos A sama dengan 8/17. Kita kalikan 2 dikali 15 dikali 8, 240. Kita sama penjemputnya, kita kalikan 17 kali 17 yaitu 289. Maka hasilnya 240/289. 2 akar 3 dikali 1/2 akar 2. Hasilnya itu 1/4 akar 6. Maka kita jumlahkan lagi menjadi min 1/4 buka kurung akar 2 ditambah akar 6. Maka nilai dari cos 165 derajat adalah min 1/4 buka kurung akar 2 ditambah akar 6. Untuk mencari nilai tan 225 derajat, kita menggunakan rumusnya yaitu tan A ditambah tan B per 1 min tan A dikali tan B. Kita masukkan nilainya yaitu tan dari 225 derajat, kita cari dulu rumus dari sudut istimewa yaitu sama dengan tan 135 derajat ditambah 120 derajat sama dengan, kita masukkan rumusnya yaitu tan dari A tadi kan 135 derajat dan tan dari B tadi kan 120 derajat per 1 min tan 135 derajat dikali tan 120 derajat sama dengan tan 135 derajat yaitu min 1, tan dari 120 adalah min akar 3 per 1, tan dari 135 derajat adalah min 1, tan dari 120 adalah min akar 3. Kita jumlahkan jadi sama dengan min 1 ditambah min akar 3 per 1 dikurang min 1 dikali min akar 3 sama dengan min 1 min akar 3 per 1 min 1 min akar 3 sama dengan hasilnya min 1 min akar 3 dikurang 1 min akar 3. Karena hasilnya tidak mungkin seperti itu, maka kita rasionalkan dulu sama penyebutnya. Maka min 1 dikali min akar 3 per 1 min akar 3 dikalikan 1 ditambah akar 3 per 1 plus akar. Jumlah dan selisih dua sudut. Soal, tentukan nilai dari sin A 75 derajat, B cos 165 derajat, C tan 225 derajat. Penyelesaian A sin 75 derajat sama dengan sin 30 derajat ditambah 45 derajat
sin dari 30 derajat ditambah 45 derajat ialah dari sudut istimewa. Untuk menyelesaikan sin 75 derajat, kita termasukkan rumus terlebih dahulu, yaitu sin A ditambah B sama dengan sin A dikali cos B ditambah cos A dikali sin B. Sama dengan sin dari A yaitu sin 30, cos dari B yaitu cos 45 derajat ditambah cos A yaitu cos 30 derajat dikali sin B adalah sin 45 derajat. Sin 30 adalah 1/2, cos 45 derajat adalah 1/2 akar 2, ditambah cos dari 30 derajat adalah 1/2 akar 3, sin 45 derajat adalah 1/2 akar 2. Kita kalikan 1/2 dikali 1/2 akar 2 adalah 1/4 akar 2, ditambah 1/2 akar 3 dikali 1/2 akar 2 hasilnya 1/4 akar 6. Kita masukkan lagi, jadi 1/4 buka kurung akar 2 ditambah akar 6. Jadi sin dari 75 derajat adalah 1/4 buka kurung akar 2 ditambah akar 6. Mencari cos 165 derajat, yaitu sama dengan cos 120 derajat ditambah 45 derajat. Kita masukkan rumus cosnya, yaitu cos A ditambah B sama dengan cos A dikali cos B dikurang sin A dikali sin B. Kita masukkan nilainya, yaitu cos 120 derajat dikali cos 45 derajat dikurang sin 120 derajat dikali sin 45 derajat. Cos dari 120 derajat yaitu min 1/2 dikali cos dari 45 derajat yaitu 1/2 akar 2 dikurang sin dari 120 derajat yaitu 1/2 akar 3 dikali sin 45 derajat yaitu 1/2 akar 2. Kita kalikan min 1/2 dikali 1/2 akar 2 hasilnya min 1/4 akar 2 dikali 1 akar 3. Sama dengan min 1 min akar 3 min akar 3 min 3/1 min 3. Sama dengan min 4 min 2 akar 3 per min 2. Sama dengan min 2 buka kurung 2 ditambah akar 3 tutup kurung per min 2. Min 2 dibagi min 2 hasilnya habis, maka sisa 2 plus akar 3. Maka hasilnya adalah 2 ditambah akar 3 dari tan 225 derajat. Baiklah, kita akan melanjutkan ke contoh soal identitas trigonometri. Buktikan 1 ditambah tan kuadrat X dikali 1 dikurang cos kuadrat X sama dengan tan kuadrat X. Jadi, langkah awal kita harus mengalihkan satu persatu. 1 dikali 1 sama dengan 1. 1 dikali cos X disama dengan min cos kuadrat X. Tan dikali 1 sama dengan plus tan kuadrat X. Tan dikali cos kuadrat X sama dengan min tan kuadrat X dikali cos kuadrat X sama dengan tan kuadrat X. Ini harus tetap disalin ke bawah ya. Baiklah, kita lihat dari persamaan ini. Kalau misalkan kita asumsikan bahwa 1 dikurang cos kuadrat X itu sama dengan sin kuadrat X plus tan kuadrat X dikurang tan kuadrat X itu sama dengan sin kuadrat X per cos kuadrat X dikali cos kuadrat X-nya dari atas ya, nggak berubah. Tetap kita tulis tan kuadrat X. Kenapa harus ini dirubah? Karena kita harus menghilangkan cos ini. Kita coret. Jadi tersisa sin kuadrat X ditambah tan
kuadrat X dikurang sin kuadrat X sama dengan tan kuadrat X, yang dimana sin kuadrat X dikurang sin kuadrat X itu habis ya. Jadi tersisa tan kuadrat X sama dengan tan kuadrat X. Jadi antara kiri dan kanan itu sama. Jadi terbukti bahwa ini benar. Terima kasih. Nah, di sini saya ada contoh soal persamaan trigonometri. Langkah awal untuk menyelesaikan permasalahan ini adalah dengan cara kita harus mengetahui rumus dari persamaan cos. Cos memiliki dua rumus, yaitu cos sama dengan alfa ditambah kelipatan dikali 360. Rumus yang kedua ialah cos dikali min alfa ditambah K dikali 360. Ini merupakan unsur X dan ini alfa. Jadi 40 dikurang 2X sama dengan 80 dikurang min 4X. Min 4 yang memiliki variabel X dipindahkan ke sebelah kiri. Jadi 4X dikurang min 2 sama dengan 80 dikurang 40. Langsung kita aplikasikan rumus yang pertama. Ditambah K dikali 360 sama dengan 2X. 80 dikurang 40 sama dengan 40 ditambah K dikali 360. Karena ini harus X, jadi 2 itu harus di sebelah kanan harus dibagi dengan 2. Jadi sisanya X sama dengan 20 ditambah K dikali 180. Masing-masing dibagi dengan 2. K sama dengan kelipatan. Kita bisa memasukkan angka apa saja untuk memenuhi batas dari lebih dari 0 dan kurang dari 360 derajat. Jadi, kita mulai dari angka yang paling kecil, yaitu K sama dengan 0. Sama dengan 20 ditambah 0 dikali 180 sama dengan 20. Kita coba lagi, K sama dengan 1. 20 ditambah 1 dikali 180 sama dengan 200. K sama dengan 2. 20 ditambah 2 dikali 180 sama dengan 20 ditambah 360 jadi 380. Ini telah melewati batas, jadi tidak masuk dalam himpunan penyelesaian. Langsung masuk ke rumus yang kedua, yaitu X sama dengan min alfa ditambah K dikali 360 derajat. X sama dengan 40 dikurang 2X, sedangkan sebelah kanan min alfa. Jadi min dikali 80 dikurang 4X sama dengan 40 dikurang 2X min 80 plus 4X. Langsung kita masukin aplikasi ke rumus yang kedua, ditambah K dikali 360. Semuanya kita pindahkan. Yang memiliki variabel X kita pindahkan ke sebelah kiri. Min 2X dikurang 4X sama dengan min 80 ditambah dikurang 40 ditambah K dikali 360. Jadi min 6X sama dengan 120 ditambah K dikali 360. Karena ini harus diubah menjadi X, semuanya kita bagi sama masing-masing dibagi dengan 6. Jadi X sama dengan
20 min K dikali 60 derajat. Min K, lipatan min K sama dengan K sama dengan 0. 20 dikurang 0 dikali 60 derajat. Hasilnya 20. Untuk mendapatkan biar ini positif, kita harus memasukkan K sama dengan min 1. Agar 20 ditambah 1 dikali 360 dikali 60 sama dengan 20 ditambah 60 sama dengan 80. Lanjut, K sama dengan min 2. 20 ditambah 2 dikali 60 sama dengan 20 ditambah 80 ditambah 120 sama dengan 140. Terlanjut lagi, K sama dengan min 3. 20 ditambah 3 dikali 60 sama dengan 20 ditambah 180 jadi 200. Kita lanjut sampai memenuhi batasnya ya. K sama dengan min 4 sama dengan 20 ditambah 4 dikali 60 sama dengan 20 ditambah 240 jadi totalnya 260. Kita lanjut lagi. K sama dengan min 5 jadi 20 ditambah 5 dikali 300 dikali 60 sama dengan 20 ditambah 300 jadi hasilnya 320. Kalau kita mau melanjutkan ke K-6 itu akan melebihi, jadi tidak akan memasuki nilai himpunan penyelesaian. Kita coba ya. 20 ditambah 360 sama dengan 380. Ini tidak memasuki HP. Jadi himpunan penyelesaian dari soal di atas adalah dari yang paling kecil ya, 20, 140, 80, 140, 200, 260, 320. Inilah himpunan penyelesaian dari soal pertidaksamaan di atas. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan salah satu contoh soal tentang aturan sinus, yaitu pada segitiga ABC diketahui B sama dengan 6, C sama dengan 8, sudut B sama dengan 45 derajat, lalu yang ditanya yaitu cos sudut C. Kita menggunakan aturan sinus, yaitu B per sin B sama dengan C per sin C. Diperoleh 6 per sin 45 derajat sama dengan 8 per sin C. Sehingga dari sini diperoleh 6 per 1 per 2 akar 2 sama dengan 8 sin C. Sehingga kita kali silang menjadi 6 sin C sama dengan 8 dikali 1 per 2 akar 2 menjadi 4 akar 2. Lalu sin C sama dengan 4 akar 2 per 6. Kita bagi 2 menjadi 2 akar 2 per 3. Lalu diperoleh gambar seperti ini. Lalu menurut Pythagoras yaitu BC pangkat 2 sama dengan AC pangkat 2 dikurang AB pangkat 2. AC pangkat 2 yaitu 9, lalu AB pangkat 2 yaitu 8. 9 dikurang 8 yaitu 1. Jadi cos C sama dengan 1 per 3. Yang ini. Baik, lalu selanjutnya di sini saya mempunyai contoh soal tentang aturan kosinus. Diketahui segitiga ABC memiliki A panjangnya 6, B 8, lalu sudut C-nya 60 derajat. Lalu yang ditanya panjang C-nya berapa?
Lalu diperoleh gambar seperti ini. Dari sini dengan menggunakan aturan kosinus diperoleh C pangkat 2 sama dengan A pangkat 2 ditambah B pangkat 2 dikurang 2 dikali A dikali B dikali cos C. Sehingga diperoleh 6 pangkat 2 ditambah 8 pangkat 2 dikurang 2 dikali 6 dikali 8 dikali cos 60. Yaitu 36 ditambah 64 dikurang 96 dan cos 60 yaitu setengah. Lalu menjadi 36 ditambah 64 itu 100 dan 96 dikali 1/2 yaitu 48. Lalu didapatkan C pangkat 2 sama dengan 52. Menjadi C akar 52, lalu kita sederhanakan menjadi 2 akar 13.